Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, stroke itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, baik laki-laki, wanita. Ya, mungkin dulu banyak orang beranggapan kalau stroke itu hanya terjadi pada orang tua. Tapi kenyataannya di lapangan, ya, orang usia muda pun ya ada yang mengalami stroke. Nah, stroke itu terjadi ya ketika ada penyumbatan pembuluh darah di otak ataupun ada perdarahan di otak. Nah, jadi stroke akibat perdarahan itu karena ada perdarahan di otak ya, pecah pembuluh darah gitu. Kemudian stroke yang non perdarahan ataupun bukan perdarahan. Nah, itu biasanya karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Nah, ketika terjadi stroke, ya ini merupakan penyakit yang serius ya, fatal akibatnya. Nah, daripada teman-teman nanti setelah mengalami ataupun ada keluarga yang mengalami ya baru menyesal, ya lebih baik dicegah. Nah, karena mencegah itu lebih baik daripada nanti mengobati. Jadi kita akan membahas cara mudah mencegah stroke. Teman-teman, ya memang gaya hidup itu memegang peranan penting untuk kesehatan kita. Ya, apa yang kita lakukan, kemudian apa yang kita masukkan ke mulut kita itu akan mempengaruhi kesehatan kita ya baik saat ini maupun ke depannya nanti. Nah, orang yang memiliki gaya hidup yang sehat, pola makan yang sehat, yaitu cenderung akan terhindar dari beberapa penyakit ya. Jadi tidak mudah sakit ataupun tidak gampang terserang penyakit. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah supaya tidak terkena stroke perdarahan ataupun stroke yang bukan perdarahan. Di antaranya yang pertama adalah berhenti merokok. Jika teman-teman merokok, sebaiknya berhenti. Karena merokok merupakan kebiasaan yang tidak sehat. Ya, nanti bisa terkena penyakit serius. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya kalau merokok itu nggak baik untuk kesehatan, ya nggak baik untuk tubuh, ya tapi masih banyak yang merokok. Karena apa? Ya karena sehat teman-teman itu belum pergi ya. Teman-teman masih merasa dirinya sehat, ya jadi belum memikirkan kesehatannya. Nah memang ini mungkin teman-teman anggap sepele ya, nggak apa-apa lah. Ya tapi teman-teman harus memikirkan kesehatannya jangka panjang ya. Bukan hari ini saja, bukan besok pagi saja ya. Karena ada di mana saatnya nanti apa yang teman-teman lakukan itu akan terjadi pada tubuh teman-teman. Karena merokok teman-teman ya ini bisa menyebabkan nanti terkena stroke. Ya membuat darah gampang menggumpal, merusak pembuluh darah dan juga tidak sehat untuk organ-organ tubuh yang lain. Nah, jadi ya lebih baik teman-teman berhenti merokok. Karena kalau masih merokok ya ini nanti meningkatkan ya penyumbatan di pembuluh darah. Nah makanya ya harus berhenti merokok. Kalau teman-teman beralasan misalkan dok saya susah untuk berhenti merokok ya teman-teman, ya tinggal niat yang serius atau bisa lihat video saya tentang tip untuk berhenti merokok. Nah jadi nggak ada kata terlambat ya dok saya udah lama merokok jadi nggak ada pengaruhnya. Ya dengan teman-teman berhenti merokok itu sudah menurunkan risiko teman-teman terkena stroke. Kedua, mengelola stres dengan baik. Teman-teman, ya banyak orang yang hanya memperhatikan kondisi fisiknya. Ya memang kondisi fisik penting, tetapi kondisi mental juga penting. Nah, ketika misalkan teman-teman mengalami masalah, kemudian stres ya. Nah, ini nanti jadi penyebab timbulnya penyakit termasuk nanti stroke. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah pekerjaan ya, masalah pasangan, masalah kehidupan sosial ya sebaiknya teman-teman atasi karena nanti kalau stres ya bisa depresi, bisa mengganggu kesehatan teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele. Ya teman-teman bisa sharing dengan keluarga, dengan teman ketika mendapatkan masalah itu diskusi. Ya ataupun teman-teman kalau seandainya sedang stres itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif ya untuk lebih rileks ya biar nggak stres berlama-lama olahraga misalkan yoga, nonton TV ya mancing ataupun kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lainnya. Intinya jangan pernah dianggap sepele ya masalah stres. Nah kalau memang teman-teman dirasa terlalu berat ya teman-teman bisa meminta bantuan psikolog ataupun psikiater ya jadi jangan dianggap sepele stres aja kok dianggap heboh enggak gitu ya karena kesehatan mental itu juga penting. 3. Pola makan sehat.
Teman-teman, ya pola makan ini harus diperhatikan karena memang ini kunci penting juga untuk mencegah supaya tidak terkena stroke. Kalau teman-teman pola makannya yang tadinya tidak sehat, ya rubahlah ke pola makan yang sehat. Kalau pola makannya sembarangan, ya nggak sehat, ya ini nanti tekanan darah teman-teman bisa tinggi, kolesterol teman-teman bisa tinggi. Nah itu semua ya bisa memicu stroke. Teman-teman ya mulai membiasakan konsumsi makanan yang tinggi serat, ya rendah lemak. Ya jangan sering makan goreng-gorengan, ya sayur-sayuran misalkan itu lebih bagus, buah-buahan itu lebih bagus. Nah kemudian teman-teman juga jangan makan yang terlalu asin-asin, ya kurangi makan garam karena itu nanti bisa meningkatkan tekanan darah. Keempat, rutin olahraga. Teman-teman disarankan untuk rutin olahraga ya supaya tekanan darahnya terkontrol, kolesterolnya juga normal, bisa menurunkan stres. Nah, teman-teman ya bisa olahraga 30 menit seharinya dilakukan 5 kali seminggu. Yang penting konsisten, jangan olahraga yang berat-berat, kalau bisa olahraga yang disukai. Kelima, menurunkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi ya di atas normal itu bisa memicu stroke ya, stroke perdarahan. Kalau seandainya tekanan darahnya terlalu tinggi, nanti pembuluh darah di otak itu bisa pecah ya, ketika pecah mengalami stroke perdarahan. Nah teman-teman ya itu harus rajin mengontrol tekanan darahnya ya, normalnya itu 120/80 ya. Kalau misalkan memang tekanan darahnya sering tinggi di atas 140, 150 ya, sebaiknya teman-teman konsumsi obat teratur yang diberikan oleh dokter. Ya jangan meminum obat hanya ketika mengalami keluhan, itu nggak boleh ya, bahaya. Nanti tiba-tiba teman-teman tekanan darahnya 200 nggak ketahuan ya, tiba-tiba pembuluh darah di otak pecah, ya itu stroke udah terlambat. Ya jadi kalau punya tekanan darah tinggi turunkan ya, ukur teratur ya, boleh beli alat sendiri pengukur tensinya, boleh di klinik, di puskesmas ya, ataupun mau di praktek dokter juga boleh. Keenam, menurunkan kadar kolesterol. Teman-teman ya, dengan menurunkan kadar kolesterol yang tinggi ini merupakan pencegahan supaya tidak terkena serangan stroke. Teman-teman ya, kalau kolesterol tinggi terus ini bisa membuat pembuluh darah teman-teman yaitu menyempit. Nah kalau menyempit ya nanti bisa stroke ya. Nah jadi teman-teman kalau kolesterolnya tinggi turunkan, rubah pola makannya jadi lebih sehat ya supaya kadar kolesterolnya normal, rubah gaya hidupnya juga. Ketujuh, menurunkan kadar gula darah. Kalau teman-teman memang mempunyai gula darah tinggi ya ataupun mengalami diabetes, sebaiknya kontrol ya untuk tetap menurunkan gula darahnya ke normal. Nah kalau gula darahnya tinggi terus ya bisa merusak pembuluh darah, bisa menyempit pembuluh darahnya. Nah kalau memang teman-teman tidak memiliki gula darah tinggi, ya teman-teman harus hati-hati menjaga pola hidupnya sehat. Jangan sampai nanti gula darah tingginya timbul tidak ketahuan ya. Jadi yang punya gula darah tinggi itu diturunkan ya. Yang belum punya harus tetap waspada dan hati-hati. Nah teman-teman ya, itu tadi cara mencegah stroke yang ampuh yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Ya jangan dianggap sepele. Ya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah mengalami stroke itu nanti bisa repot. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.